Oke guys, welcome back to Seidonghua Animasi dalam membahas spoiler atau alur cerita BTTH Season 5 episode ke-117 part 1. Gimana ceritanya, langsung aja kita gaskan bosku. Xiao Yixian berusaha memberikan penghiburan ketika menepuk pundak Xiao Yan dan meyakinkan jika mereka berdua pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti. Xiao Yan tersenyum mengangguk sebelum berpaling kepada Ye Zong dan Ye Xinlan dan mengajak anggota klan Ye untuk mulai membicarakan tentang Menara Pil dan kompetisi alkemis terbesar di benua Doqi yang akan mereka selenggarakan. Singkat cerita, Ye Zong membawa Xiao Yan ke aula dan mulai menceritakan beberapa informasi tentang pertemuan Pil yang akan dilaksanakan di kota Pil 7 bulan lagi. Babak kualifikasi dalam pertemuan Pil akan dipisahkan menjadi 3 tingkat, yaitu surga, bumi, dan manusia. Nah, alkemis yang bisa berkompetisi di babak final hanyalah mereka yang mampu melewati babak kualifikasi tingkat surga dengan hanya 7 bulan tersisa sebelum acara. Hal itu menunjukkan bahwa Xiao Yan hanya memiliki waktu persiapan bersih kurang lebih 4 bulan saja. Xiao Yan sangat membutuhkan api 3000 pembakaran yang dikuasai oleh Menara Pil, dan untuk mendapatkannya dia harus melewati babak kualifikasi lebih dulu. Karena itulah Xiao Yan bertekad untuk melatih kemampuan pemurnian obatnya lagi secara serius dalam 4 bulan ini. Xiao Yan sudah mendapatkan informasi yang dia perlukan tentang pertemuan Pil. Kini saatnya Xiao Yan mencari tahu tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membantu klan Ye kembali menduduki kursi tetua di Menara Pil. Ekspresi Ye Zong dan Ye Xinlan berubah bahagia mendengar Xiao Yan benar-benar berniat memenuhi janjinya. Ye Zong kemudian menjelaskan jika ada 5 klan besar di wilayah Pil di mana kepala klan besar itu akan secara otomatis menjadi anggota inti Menara Pil. Jadi gampangnya, selama sebuah klan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dari Menara Pil untuk menjadi 5 klan besar, maka klan mereka pun akan memperoleh 1 kursi tetua di Menara Pil. Nah, untuk melihat apakah sebuah klan memenuhi persyaratan, Menara Pil akan melakukan penilaian dalam hal perawatan generasi muda setiap tahun. 5 klan besar harus mengirimkan 1 generasi mudanya untuk mengikuti ujian, dan sayangnya klan Ye sudah gagal 2 kali dalam pengujian ini. Apabila mereka gagal untuk ketiga kalinya, maka sudah jelas nasib klan Ye sebagai 1 dari 5 klan besar akan habis, dan faksi-faksi yang ingin memperkuat diri pasti akan langsung menyerang mereka. Nah, prasyarat untuk meloloskan diri dalam pengujian itu adalah sebuah klan besar harus setidak-tidaknya mengirimkan generasi muda yang telah menjadi alkemis tingkat 6 atau 7. Xiao Yan sih enggak masalah kalau diminta mewakili klan Ye dalam mengikuti ujian tahun ini, namun untuk menyelesaikan statusnya sebagai orang luar klan, Ye Zong dengan sangat terpaksa harus meminta Xiao Yan untuk berpura-pura menjadi menantu keluarga Ye. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar ide ini. Meskipun ia terkejut, Xiao Yan lebih memikirkan bagaimana nasib klan Ye setelah dia pergi, karena tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berpura-pura menjadi menantu klan Ye selama-lamanya. Ye Zong meminta Xiao Yan untuk tenang karena hanya tahun ini yang paling krusial bagi klan Ye untuk mempertahankan kursi tetua. Adapun untuk 3 tahun ke depan, Ye Zong akan mencari cara untuk mengembangkan perawatan generasi muda mereka, sehingga bisa mempertahankan kursi tetua tanpa bantuan Xiao Yan. Tidak hanya Ye Zong yang mengungkapkan nada memohon, Xinlan pun tidak menahan dirinya untuk berlutut di depan Xiao Yan memohon seniornya yang legendaris itu untuk membantu klan Ye. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pasrah, namun bagaimanapun tanpa informasi Xinlan dia tidak akan mendapatkan informasi tentang api 3000 pembakaran dan mungkin masih harus mencari secara acak sampai saat ini. Nah, berhubung waktu pengujian untuk mempertahankan kursi tetua klan hanya tersisa 2 bulan saja, selama waktu-waktu ini Xiao Yan terus menyempurnakan pil obat tanpa henti, salah satunya pil instan Qi yang merupakan pil tingkat 7 rendah di mana selama setengah bulan ini Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan dan telah menyempurnakan lebih dari 5 pil obat tingkat 7 rendah hingga menengah. Setelah penyempurnaan tanpa henti selama setengah bulan, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang, dan berpikir untuk berusaha menyempurnakan pil obat tingkat 7 puncak. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan mengeluarkan beberapa bahan obat untuk mulai menguji coba pemurnian pil obat tingkat 7 puncak selama sebulan penuh. Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruang pemurnian di mana meskipun terus mengalami kegagalan saat menyempurnakan pil tingkat 7 puncak,
Xiao Yan telah mengalami banyak peningkatan dan optimis bisa menyelesaikan pil sulit semacam itu setelah kondisinya pulih nanti, namun baru saja Xiao hendak beristirahat sebentar dia mendengar keramaian dari luar ruangan, di mana sepertinya ada beberapa masalah yang menimpa klan Ye sehingga Xiao Yan pun buru-buru keluar ruangan untuk melihat. Xiao Yixian yang sedang menunggu di sana menjelaskan jika sepertinya salah satu klan besar yaitu klan Chao sedang memaksa membawa Xinlan pergi setelah Ye Zong membatalkan rencana pernikahan antara dua klan. Xiao Yan sedikit lega setelah mendengar Tian Huo sudah berada di halaman depan untuk mengantisipasi kalau klan Chao bertindak berlebihan, namun berhubung Xiao Yan sudah berjanji untuk membantu klan Ye, tanpa menunggu lama Soyan pun bergegas ke depan untuk melihat keributan macam apa yang hendak dilakukan oleh klan Chao tersebut. Ada beberapa orang anggota klan Chao yang memancarkan aura agung, sementara yang lebih menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda dengan jubah alkemis berwarna ungu. Pemuda berjubah ungu itu menunjukkan keangkuhan di wajahnya ketika dengan bangga menunjukkan lencana alkemis tingkat 7 di dadanya. Pemuda itu tidak lain adalah tuan muda klan Chao alias Chao Dan, dengan sebelumnya sudah dijanjikan untuk menikah dengan Xinlan namun berita pembatalan pernikahan itu telah berlangsung cukup lama dan Ye Zong cukup bingung kenapa klan Chao tiba-tiba membuat keributan seperti ini. Berhubung Ye Zong menolak untuk bersikap kooperatif, pria tua berpakaian abu-abu di sisi Chao Dan mulai bergerak mengeluarkan aura agung di tubuhnya untuk memberikan tekanan. Namun tepat ketika pria abu-abu itu bergerak ada sosok lain yang menginterupsi suasana di mana sosok lain itu adalah Tian Huo yang menyebarkan riak tak terlihat dari kakinya yang menghalangi energi pria abu-abu. Kemunculan tiba-tiba seorang elit Douzun layaknya Tian Huo tentu saja membuat kelompok klan Chao kaget sebelum kemudian Cao Dan menangkupkan tangannya, dan meminta Tian Huo untuk tidak ikut campur dalam masalah klan Chao dengan klan Ye. Bahkan Cao Dan berjanji untuk memberikan Tian Huo bantuan dalam memurnikan pil di masa depan asalkan Tian Huo tidak ikut campur dalam masalahnya. Tian Huo hanya tertawa seolah tidak tertarik sama sekali dengan tawaran Cao Dan. Namun belum sampai Tian Huo bertindak muncullah Xiao Yan dan Xiao Yixian dari dalam manor membuat Cao Dan sekali lagi terkejut. Ekspresi mengejek dan berjulit mengatakan jika klan Ye memang telah menemukan cukup banyak pembantu sampai berani bersikap sok keras seperti ini. Cao Dan secara alami tahu jika pemuda dan pemudi yang baru muncul adalah Xiao Yan dan Xiao Yixian yang memang namanya menjadi trending nomor 1 setelah pertarungan besar dengan lembah sungai es. Mata Cao Dan melirik ketika bertanya apakah benar Xiao Yan juga seorang alkemis. Baru setelah mengonfirmasi hal ini Cao Dan pun menantang Xiao Yan dalam sebuah kompetisi main api, di mana jika Xiao Yan menang maka dia tidak akan mengejar-ngejar klan Ye untuk janji pernikahan lagi. Ye Zong memperingatkan Xiao Yan jika Cao Dan memiliki kemampuan perbaikan obat yang luar biasa di mana hal ini juga didukung dengan kemampuan pengendalian api yang tidak kalah luar biasanya. Pujian Ye Zong membuat Xiao Yan semakin tinggi hati dan menyarankan Xiao Yan untuk menyerah saja, namun Xiao Yan hanya merespon ejekan itu dengan senyuman sebelum kemudian menerima tawaran Cao Dan tanpa pikir panjang. Ye Zong masih sedikit khawatir dengan keputusan Xiao Yan, namun melihat keyakinan pemuda itu tidak ada yang bisa Ye Zong lakukan kecuali melambaikan tangan dan meminta semua orang di aula mundur untuk memberikan lebih banyak ruang bagi Xiao Yan dan Cao Dan. Baru setelah semua orang mundur Cao Dan menjentikkan jarinya dan memunculkan api hitam legam di tangannya yang disebut sebagai api iblis gelap, yang diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap peringkat 8. Mata Xiao Yan menatap api hitam Cao Dan sambil mengangguk-ngangguk akhirnya paham dari mana asalnya semua kesombongan Cao Dan, karena alkemis biasanya tidak mungkin bisa mendapatkan api seluar biasa ini. Xiao Yan sendiri tidak mau membuang banyak waktu ketika menjentikkan jarinya dan mengeluarkan api inti teratai hijau yang kemudian berubah menjadi serigala api raksasa. Mata Cao Dan menyusut setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika bocah trending nomor 1 di klan Ye itu memiliki api surgawi. Namun seseorang tidak bisa hanya mengandalkan api surgawi untuk bermain api dan ketika itulah Cao Dan menunjukkan kemampuan pengendalian apinya membuat elang api hitam ungu miliknya segera bertabrakan dengan serigala api Xiao Yan. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit membuat Xiao Yan terus memusatkan kekuatan spiritualnya untuk mendukung serigala api.
sementara Chao Dan tampak sedikit lebih serius karena kontrol Xiao Yan terhadap apinya memang bukanlah kemampuan sepele. Dengan kemampuan Xiao Yan mengendalikan api, Chao Dan tahu jika api hitamnya akan segera dilumat oleh api surgawi kalau berbenturan lebih lama lagi. Karena itulah Chao Dan akhirnya mengeluarkan api keduanya membentuk api seperti darah segar yang berubah menjadi anjing merah sebelum menyerbu ke dalam pertempuran elang dan serigala di langit. Chao Dan tahu jika dua api pun tidak cukup untuk mengalahkan api surgawi, karena itulah dia buru-buru melambaikan tangannya membuka dua botol giok yang kemudian membuat dua api berwarna ungu dan abu-abu membumbung keluar dari botol. Kali ini ekspresi Ye Zong berubah panik sementara Chao Dan menunjukkan kemenangan di wajahnya dengan mengendalikan 4 jenis api. Serangan gabungan mereka mungkin cukup untuk membuat api inti teratai hijau Xiao Yan kerepotan. Chao Dan mengingatkan jika mungkin kualitas amatlah penting dalam hal mengendalikan api, namun kadangkala kuantitas juga diperlukan ketika mereka menghadapi sesuatu yang lebih kuat. Xiao Yan menatap Chao Dan lama-lama sebelum berterima kasih atas pengingat Chao Dan karena Soyan sendiri lupa kalau dia juga bisa bertarung dengan api mengandalkan kuantitas. Ketika itulah Xiao Yan menjentikkan jarinya memunculkan 10 botol giok yang kemudian berubah menjadi 10 binatang api ganas yang bergabung dengan pertarungan. Pemandangan ini membuat wajah Chao Dan menghitam karena bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatan ritualnya melawan 11 jenis api, masih bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Api yang ganas membumbung ke udara membuat wajah Chao Dan menjadi semakin memucat, dan kekesalan di hatinya memadat melihat bagaimana Xiao Yan yang tampak jauh lebih muda daripada dirinya memiliki kemampuan mengendalikan api sampai ke tingkat ini. Baru setelah bosan bermain-main api, Xiao Yan pun menghabisi satu demi satu binatang api Chao Dan memaksanya mundur beberapa langkah sebelum akhirnya pergi dari Manor Klan dengan penuh rasa malu. Setelah sebelumnya memperingatkan Xiao Yan jika pemuda itu akan menyesal karena telah menyinggung klan Chao, setelah Chao Dan pergi, Ye Zong mengungkapkan ekspresi khawatir karena dari keangkuhan yang ditunjukkan Chao Dan sebelumnya, besar kemungkinan jika saudara perempuan Chao Dan yang disebut sebagai penyihir Chao Ying sudah kembali. Xiao Yan tampak menunjukkan ketertarikan setelah Ye Zong menjelaskan jika penyihir Chao Ying ini adalah bakat terhebat yang dimiliki klan Chao saat ini, di mana saudara perempuan Chao Dan itu telah menjadi alkemis sejak berumur 7 tahun, menjadi alkemis tingkat 7 ketika berusia 20 tahun, diangkat menjadi murid inti Menara Pil dan kemungkinan besar telah menjadi alkemis tingkat 7 puncak saat ini. Yang membuat Xiao Yan lebih tertarik adalah fakta bahwa Chao Ying akan berpartisipasi dalam pertemuan Pil dan kemungkinan besar menjadi salah satu lawan terhebatnya dalam mendapatkan api 3000 pembakaran.